Terima kasih pemandu acara yang saya hormati, Direktur CLDS, Bapak Profesor Jawahir Tantowi, yang menginisiasi kegiatan ini sebagai co-host dari webinar yang insya Allah sangat bermanfaat. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum, Bapak sambutannya, para pembicara dan peserta webinar yang berbahagia. Syukur alhamdulillah ya, kita bisa bertemu di dalam forum ini yang insya Allah sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Dekan, kita ingin melaksanakan tugas peran dari sebuah perguruan tinggi yang peduli pada persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan kerakyatan, dan persoalan-persoalan yang ada di lingkungannya. Nah, kebetulan sejak awal tahun ini kira-kira publik Indonesia diramaikan dengan diskursus tentang Omnibus Law ya. Yang sering dikatakan juga sebagai undang-undang sapu jagat, ya, undang-undang pamungkas, ya, yang mengamandir lebih dari 80 undang-undang saya kira. Nah, jadi wajar sekali kalau itu menjadi diskusi publik yang sangat banyak. Nah, perguruan tinggi tentu bertanggung jawab juga ya untuk memberikan pencerahan terkait dengan Omnibus Law atau undang-undang atau RUU Cipta Kerja ini. Dan ini juga kita ingin menunjukkan ya kampus bukan berada pada Menara Gading, ya, Ivory Tower yang sering dialamatkan kepada kampus yang asik dengan dirinya sendiri. Nah, saya kira CLDS, ya, Universitas Widya Mataram, khususnya Fakultas Hukum, tidak ingin berposisi seperti itu. Tapi kita berposisi ya, terlibat pada persoalan-persoalan lingkungan, persoalan-persoalan kebangsaan, bahkan persoalan-persoalan global. Lebih-lebih ini terkait dengan isu yang sangat penting bagi Republik Indonesia, yaitu RUU yang mengkaji lebih dari 80 undang-undang yang tujuannya untuk menciptakan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Jadi sekali lagi saya mengatakan ini adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan mimbar akademik. Yang ini dimiliki kewenangannya, otoritasnya oleh guru besar, oleh dosen, atau tenaga pendidik, untuk berbicara sesuai dengan lingkup keahliannya. Nah, termasuk ya kalau kita bicara tentang RUU Cipta Kerja ini, ya keahlian yang terlibat banyak sekali. Walaupun ini aspek hukum, tapi kontensnya itu mencakup hampir semua aspek kehidupan. Ya. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan lingkungan, ada persoalan yang terkait dengan kedokteran, kesehatan, dan sebagainya. Nah, saya kira semua pembicara di sini, insya Allah itu kompeten untuk itu. Kita tidak ingin berbicara pro dan kontra selesai, tidak. Yang kita inginkan adalah kita pro dengan nalar, kita kontra dengan nalar, ya,
dan tidak bersikap ofensif dan defensif, tetapi berusaha untuk mencari titik temu, sehingga nanti kalau ini jadi, performulasikan undang-undang yang baik, yang sesuai dengan tujuan dibentuknya atau dibuatnya undang RUU atau undang-undang Cipta Kerja nantinya kalau disetujuin. Tetapi kalaupun tidak disetujuin, kita juga harus open minded menerima itu. Atau mungkin ada klaster-klaster bidang yang harus dikeluarkan dari RUU itu, kita juga harus menerimanya. Karena sekali lagi ya, kita berbicara secara akademik, berbicara betul-betul berorientasi untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok. Nah, kampus ketika mensikapin ada fenomena, ada gejala, ada diskursus seperti ini, ya memulai dengan karakternya yang bersikap skeptik. Nah, jadi tidak mengatakan setuju, tidak mengatakan tidak setuju, tapi bersikap ragu-ragu dulu. Bertanya-tanya ya, apa betul, apa salah, ya, dikaji. Nah, jadi kita akan melaksanakan fungsi itu. Jadi melaksanakan fungsi itu ya, yang kita harapkan nantinya memberikan pemikiran, memberikan kontribusi ya, kepada yang terkait ya, mengenai substansi dari RUU Cipta Kerja ini. Ini saya lanjut langsung ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah tadi sebagai pengantar sajalah, sebagai sambutan. Nah, sekarang saya akan berbicara dalam konteks substansi, ya, substansi dari Omnibus Law ini, ya, undang-undang atau rencana undang-undang Cipta Kerja ini. Nah, tentu saya tidak akan berbicara semuanya, ya. Saya ingin berbicara sebagian kecil dari kompetensi saya. Kompetensi saya adalah ekonom, tapi saya tidak akan berbicara sebagai ekonom pada kesempatan ini, ya. Tetapi saya akan berbicara sebagai pendidik. Yang kebetulan saya mempunyai background ya, sebagai tenaga pengajar yang sudah lebih dari 35 tahun, saya kira saya sebagai dosen dan kemudian juga sebagai birokrasi ya, di lembaga pendidikan, baik pada level universitas maupun juga pada level nasional ya. Yang saya lakukan ya, pada waktu yang lalu dan sampai sekarang saya kira. Jadi saya mencermatin ini. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, saya kira ketika ini dibuat ya atau diarahkan untuk penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan apa? Ya memberikan dampak yang positif, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter. Sehingga apa? Nah, tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja kan jelas, memanfaatkan mereka sehingga bisa diserap oleh bursa kerja. Nah, hasil dari proses pendidikan dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya pada berbagai lapangan kerja yang tersedia. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dikatakan ya, salah satu itu mengatakan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Ini maksudnya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ini menimbulkan ya pro kontra. Jadi saya kira pro kontra ini ya, harus disikapin sebagai sesuatu yang positif ya. Dan harus open minded. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi ya. Siap menerima ya. Nah, siap juga untuk menyampaikan penolakan dengan ataupun juga perbedaan pendapat ya dengan rasionalitas yang jelas ya. Nah, ini kan cakupannya sangat luas. Ya. Jadi wajar sekali, bayangkan itu ya. Kalau kita membicarakan tentang konten dari RUU sendiri, itu beserta penjelasannya, itu sudah menyita 1028 halaman saya lihat. Dan naskah akademiknya itu lebih luar biasa lagi, total itu 1981 halaman. Ya. Yang terdiri dari 226 halaman kontensnya ya, ditambah 1755 halaman yang terkait dengan matriks yang analisisnya ya. Jadi matriks analisisnya lebih dari 1700 halaman. Jadi bayangkan ya, dan mencakup aspek yang sangat luas ya. Tadi yang saya katakan itu terkait dengan ekosistem investasi, terkait dengan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM ya, juga koperasi tentunya ya. Kemudian juga pengadaan lahan ya, tentang tata ruang dan sebagainya. Jadi lingkupnya sangat luas. Nah, saya kira sebagai akademisi juga ya, kita
mensikapinya bagaimana? Ya? Mensikapinya bagaimana? Ya sejatinya tentu niat pemerintah mengajukan Omnibus Law ini sangat baik, utamanya meningkatkan, saya katakan tadi, kesempatan kerja dan berusaha. Yang pada akhirnya apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, diharapkan dari RUU ini apa? Kalau nanti diundangkan itu menimbulkan daya tarik ya, dan kepastian bagi para investor ya, dan pelaku ekonomi untuk berusaha sehingga aktivitas investasi itu meningkat. Kalau investasi meningkat artinya apa? Kegiatan produksi juga berkembang. Ya. Kemudian apa? Kalau produksi berkembang ya demand for labor, permintaan tenaga kerja juga naik. Ya. Nah, padahal kita tahu kan kita butuh betul kenaikan permintaan itu karena unemployment di Indonesia itu sangat tinggi, lebih open unemployment lebih dari 7 juta. Bahkan saya kira di COVID ini naiknya sudah menjadi 9 jutaan itu diperkirakan itu, bahkan bisa lebih. Nah, ini jadi bukan saja harapannya itu bisa menggerakkan perekonomian lebih cepat, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, ya, menurunkan pengangguran itu sendiri, dan juga ya, mengurangi kemiskinan. Jangan lupa di Indonesia masih ada ya, sekitar 26 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, life below poverty line, itu masih 20 juta orang. Dan di tengah COVID ini ya pasti akan meningkat lagi. Nah, jadi ini momennya tepat kalau kita melihat dari substansi diktum yang menjadi maksud dari RUU Cipta Kerja ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, namun sebagai sikap akademik ya, kita harus kritis ya. Tadi saya katakan skeptik ya, terhadap RUU ini ya, terhadap RUU Cipta Kerja ini. Jadi walaupun kita meyakini, nah ini pengalaman empirik, walaupun kita meyakini niat baik dari suatu pembuat undang-undang, apakah itu pemerintah, apakah itu wakil rakyat di lembaga legislatif, ya, namun pengalaman empirik dimanapun juga ada yang berusaha untuk memetik keuntungan dari suatu penyusunan kebijakan seperti ini. Ada yang berperilaku yang kita sebut sebagai free riders, rent seekers, ya, rent seeker activities gitu ya. Jadi ada yang maksudnya kepentingannya dengan berbagai cara dalam suatu regulasi untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan ekonomis ataupun juga keuntungan non ekonomis ya, dari regulasi tersebut. Apalagi regulasinya begitu komprehensif seperti Omnibus Law ini. Oleh karena itulah sikap kritis, hati-hati juga, ya, namun dengan tetap open-minded sangat diperlukan ya, dalam pembahasan rencana undang-undang seperti ini. Nah, oleh karena itulah untuk mensikapi ini ya, kita hari ini dan juga saya kira pandangan saya sendiri tidak ingin sekedar menerima menolak atau pro kontra, setuju tidak setuju. Namun diperlukan sikap dan dukungan nalar untuk melengkapi berbagai pandangan tadi. Bisa setuju, bisa tidak setuju, namun juga bisa bersepakat dengan berbagai perbaikan, dengan modifikasi. Ya. Jadi banyak pilihan. Ya. Atau juga dengan meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diperkirakan akan timbul. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya selalu berhati-hati dalam hal yang seperti ini. Ya. Kita juga harus melihat momen waktunya. Ya. Momen waktunya. Nggak bisa kita memaksakan misalnya dengan tenggat waktu yang pendek. Ya. Atau ingin secepatnya saja. Karena ini membutuhkan pembahasan yang memadai sehingga pembahasan itu bisa komprehensif ya. Nah, kita melihat sekarang ini ada COVID-19, COVID-19. Nah, ini juga harus diperhitungkan dalam pembahasan agar tidak kontraproduktif malah jadinya. Nah, ini sudah muncul juga kan resistensi ya, dengan memberikan alasan terkait dengan COVID-19 ya. Nah, walau bisa juga kita mengatakan adanya COVID-19 justru memberikan dorongan untuk percepatan ya, karena apa? COVID-19, COVID-19 itu menimbulkan banyak masalah pengangguran, menimbulkan banyak masalah kemiskinan misalnya, banyak PHK dan sebagainya, sehingga justru undang-undang ini semakin dibutuhkan. Tapi ini semua bisa kita diskusikan. Nah, satu hal, ini sebelum saya melanjutkan substansi yang lain ya, Bapak Ibu sekalian ya, juga harus diperhatikan ya, kemungkinan adanya situasi zero sum game kata ekonom itu. Artinya kebijakan ini dibuat ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Harapannya tentu Pareto optimality.
Ya, artinya kita berada pada equilibrium, keseimbangan ya, sehingga semuanya itu berada pada posisi yang baik gitu ya. Optimum ya, optimum itu kalau Pareto optimal. Tetapi kan situasinya hampir selalu ada yang disebut dengan zero sum game. Ketika ini dilakukan, ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Misalnya terkait dengan PHK misalnya ya, nah, itu pasti ada yang untung, ada yang rugi. Nah, ini harus sudah diantisipasi ya. Bagaimana membantu mereka yang menjadi korban misalnya nanti dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena itulah perlu ada dipikirkan skim-skim untuk membantu yang menjadi korban tersebut, termasuk skim bantuan subsidi misalnya, insurance atau asuransi atau yang lain-lainnya lah gitu ya. Mereka yang terdampak dari Undang-Undang Cipta Kerja nantinya itu harus sudah diantisipasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, saya ulangi lagi karena cakupannya sangat luas ya. Saya hanya akan masuk dalam wilayah pendidikan sajalah ya. Di pendidikan sendiri kita melihat itu pada paragraf 12 ya dikatakan itu ada 6 undang-undang yang di amandemen. Yang kebetulan saya kira saya terlibat semua, concern semua dengan undang-undang ini ketika awal-awal dilahirkan ya, undang-undang Sisdiknas gitu ya, tahun 2003, kemudian undang-undang guru dan dosen tahun 2005 misalnya, undang-undang pendidikan tinggi 12 tahun 2012 itu saya terlibat diskusi ya, memberikan masukan ya, dan juga memberikan wacana-wacana di media massa itu saya berikan ya. Nah, maka jika kita melihat undang-undang di atas, ya, nah kita melihat juga, ya, undang-undang itu ada yang sudah sangat atau relatif tua, gitu ya. Misalnya tadi yang saya sebut undang-undang Sisdiknas itu tahun 2013, artinya sudah 17 tahun, dan perkembangan dunia pendidikan itu sangat pesat, ya wajar kalau itu perlu di amandemen ya, sudah 17 tahun ya kira-kira ya, atau undang-undang guru dan dosen sudah 15 tahun. Artinya dengan masa waktu yang panjang ya, dan pada kurun waktu tersebut ya, perkembangan sangat dinamis ya di dunia pendidikan ya, wajar kalau ada upaya untuk melakukan perubahan. Nah, hal yang positif, nah, saya melihat ya, beberapa aspek positif dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Misalnya apa? Memberikan kepastian atas kebijakan atau regulasi yang ada. Selama ini apa? Seringkali kita di pendidikan, itu dunia pendidikan, ada adagium yang agak sinis ya. Oh, ganti menteri, ganti kebijakan ya, karena menteri punya otoritas yang kuat dengan mengeluarkan permen. Nah, sekarang beberapa permen itu diganti dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi secara regulasi lebih kuat ya permen. Nah, ini sisi positifnya tadi memberikan kepastian. Tapi juga ada sisi negatifnya, ini Prof. Jawahir bisa juga dianggap, oh ini kok kita semakin sentralistik, semakin birokratis. Tapi saya ingin melihat aspek positifnya dulu ya. Jadi dengan naungan PP, maka siapapun yang menjadi menteri tidak bisa serta-merta misalnya, bisa membuat suatu kebijakan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 12 ya, pasal 33 tentang program studi, yang kewenangannya diatur dengan permen ya, dalam RUU Cipta Kerja itu diatur oleh peraturan pemerintah ya. Nah, saya kira saya ya banyak terkena ya dalam kapasitas saya dulu sebagai rektor ya, atau bahkan sebelum sebagai dekan itu ya, dan juga sebagai orang yang mengurusin banyak perguruan tinggi di lembaga Muhammadiyah, itu berkepentingan dengan ini gitu ya. Berkepentingan dengan kepastian. Dalam dunia ekonomi juga ya, kepastian itu dibutuhkan juga oleh pelaku-pelaku ekonomi. Nah, kemudian juga saya kira positif ya, pasal 60 ya, yang diubah tadinya kan PTN didirikan oleh pemerintah ya, misalnya. Nah, artinya apa? Kalau pemerintah itu kan bisa pusat, bisa daerah. Nah, saya lihat di dalam pengertiannya itu tidak ada pengertian siapa pemerintah itu. Nah, artinya ini kan bisa menimbulkan sesuatu yang tidak pasti juga. Pemda bisa membuat nantinya universitas misalnya gitu kan. Wah, bayangkan kalau misalnya Pemda kabupaten kota boleh, itu kan kita bisa punya 500 dan lebih ya nanti PTN baru gitu misalnya itu ya.
Nah, walaupun itu belum terjadi karena di daerah-daerah ketika membuat perguruan tinggi itu adalah PTS. Di sini ditegaskan yang dimaksud ini adalah kalau mendirikan PTN itu oleh pemerintah pusat, jadi bukan local government ya. Jadi ini tidak menimbulkan multi tafsir. Ya. Hal lain misalnya pasal 65 itu tentang Sisdiknas. Ya. Yang hanya mewajibkan lembaga pendidikan asing, pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 ya, tentang pendidikan tinggi ya, yang hanya mewajibkan lembaga pendidikan asing pada tingkat dasar dan menengah. Saya kira Undang-Undang Sisdiknas ya. Hanya mewajibkan lembaga pendidikan asing pada tingkat dasar dan menengah memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi anak di Indonesia. Jadi hanya agama ya dan kewarganegaraan. Nah, dalam Undang-Undang RUU Cipta Kerja itu ditambah dengan muatan bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya agama dan kewarganegaraan. Jadi bagus juga. Ya. Jadi kalau ya wajib itu pelajaran bahasa Indonesianya. Hanya saja mungkin perlu didefinisikan perbedaan antara muatan dan mata pelajaran ya. Saya khawatir juga kalau itu muatan itu mereduksi makna dari mata pelajaran. Nah, jadi tidak sesuai targetnya. Tapi betul-betul itu diajarkanlah 3 mata kuliah tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian ya banyak ya aspek positif dari RUU Cipta Kerja ini. Nah, namun demikian juga saya mencatat banyak hal yang juga menjadi concern saya belasan tahun yang lalu ya, yang harus menjadi perhatian dan perlu dikritisi. Jadi kalau saya mengatakan itu concern saya sudah belasan tahun ya yang lalu, ya jejak digitalnya bisa dilihat ya. Dari statement saya di media nasional ataupun juga dari tulisan-tulisan saya sendiri ya terkait dengan isu yang akan saya sampaikan ini, yaitu isu komodifikasi pendidikan yang menurut saya agak kental di dalam RUU Cipta Kerja ini. Dulu saya kan menjabat sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia dan Ketua APTISI ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta Indonesia. Jadi saya concern dengan isu-isu seperti ini. Jadi sudah ada jejak digital saya. Gitu ya. Nah, jadi saya khawatir ya, kalau ada komodifikasi atau mengkomoditaskan pendidikan. Nah, dalam RUU Cipta Kerja ini, yang telah melanggar apa? Prinsip nirlaba. Saya kira tolong nanti teman-teman juga bisa mendiskusikan. Sangat rigid. Kewajiban tentang lembaga pendidikan itu harus nirlaba, baik di dalam Undang-Undang Sisdiknas maupun juga di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 ya. Nah, jadi di dalam RUU Cipta Kerja itu menjadi sebaliknya gitu ya. Dikatakan di dalam RUU Cipta Kerja ini, Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal dapat dapat berprinsip nirlaba dan mengelola dananya secara mandiri untuk memajukan satu pendidikan. Jadi seolah-olah dapat itu ya menjadi kalau ada sesuatu baru boleh nirlaba. Padahal itu harus sebelumnya, nggak bisa ditawar. Jadi kalau kita ingin membuat lembaga pendidikan, maka badan penyelenggaranya inilah yang menjamin bahwasanya ini akan berprinsip nirlaba ya. Jadi ini sangat mudah ditafsirkan ya. Ya sejatinya penyelenggaraan pendidikan adalah bersifat laba. Jadi kalau ini disepakati, tetapi juga diperbolehkan nirlaba. Tapi prinsipnya adalah laba. Jadi nirlaba itu diperbolehkan. Padahal kalau sekarang no choice, should be non-profit motive ya itu ya. Nah jadi bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya, tentang Sisdiknas tadi ya, pasal 53 ayat 3 dan juga dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 60 ayat 2 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak jelas ya apa yang mendasari perubahan ini. Yang dapat berakibat menurut saya sebaliknya. Ini malah bertentangan dengan tujuan RUU Cipta Kerja ya. Pendidikan yang mahal jelas akan mengurangi akses masyarakat untuk kuliah dan semakin memperlambat upaya untuk memeratakan pendidikan pada setiap level pendapatan masyarakat dan juga di seluruh wilayah tanah air. Jadi ini kalau kita bicara tentang pemerataan untuk bagi seluruh level pendapatan ya, karena income distribution di kita ini sangat timpang ya. Kemudian juga kewilayahan juga itu. Nanti bisa-bisa ya hanya di daerah tertentu itu yang berkembang ya. Daerah mana? Daerah yang punya daya beli. Gitu ya.
Nah, jika ini dikaitkan dengan upaya untuk memperoleh pajak, katakanlah. Nah, ini karena ada laba, kan kalau laba dipungut pajak nanti lembaga pendidikan, apakah signifikan ya, perolehan pajak itu dibandingkan dampak luas yang terkait dengan mungkin peningkatan angka partisipasi kasar Indonesia ini, yang sudah rendah ini dibandingkan beberapa negara ASEAN lain misalnya itu ya, dengan perolehan pajak itu. Jadi saya kira ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, mari kita kaji betul ya adanya upaya untuk mengizinkan ya prinsip laba ya, prinsip mencari keuntungan dengan mengelola pendidikan tinggi ya. Jadi kalau itu boleh nanti akan ada lembaga pendidikan yang berorientasi laba, berbiaya mahal ya, dan jelas ini potensial meningkatkan kesenjangan kualitas pendidikan. Ya. Jadi akan ada diskrepensi, akan ada gap lagi nantinya ya. Padahal sekarang pemerintah kan dengan zonasi dan sebagainya berupaya untuk supaya ketimpangan itu mengecil, ya, mengecil. Ya. Katakanlah Bapak Ibu sekalian, kami di Jogja saja sekarang itu ya banyak resistensi. Karena kita melihat misalnya ada beberapa sekolah utamanya negeri itu ya menjadi rujukan ya, banyak masyarakat ya. Nah, itu akan menjadi status quo sampai kapanpun kalau tidak ada intervensi. Nah, ada intervensi dengan zonasi. Nah, di tengah-tengah zonasi kok tiba-tiba ada rencana undang-undang yang berpotensi untuk semakin meningkatkan kesenjangan di pendidikan kita ini ya. Nah, jadi saya kira ini bisa kita kaji secara mendalam. Bapak Ibu sekalian ya, nuansa RUU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk menstimulus perekonomian. Nah, kalau kita ingin menstimulus ya harusnya jauh dari karakter yang birokratis. Ya. Jangan menjadi modelnya model birokrat atau birokratik model. Dan sebaliknya melakukan debirokratisasi. Kecuali saya kira dalam kasus tertentu ya, yang sangat khusus. Ya. Apa yang kita lihat dalam RUU Cipta Kerja ini? Dalam konteks perizinan penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini saya akan melihat dari sisi pendidikan formal maupun non formal. Belum terlihat perubahan signifikan yang mempermudah itu belum. Jika sebelumnya ditegaskan izin itu dari pemerintah atau pemerintah daerah, kini berubah. Penyelenggaraan pendidikan tersebut wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Jadi hanya pusat dan frasanya, terminologinya, kosakatanya itu adalah perizinan berusaha. Saya apa namanya? Apa nurani saya atau apa sense saya itu ya, dengan terminologi ini ya, ini seolah-olah menegaskan kembali tentang apa yang saya sampaikan di awal tadi, komodifikasi pendidikan. Ya. Nah, komodifikasi pendidikan, ini saya katakan statement saya banyak sekali ketika itu muncul pada tahun 2007, 2008 kira-kira ya. Heboh di tanah air ya, saat Presiden kala itu mengeluarkan Perpres 77 tahun 2007 ya. Tentang apa? Nah, Perpres itu sendiri tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka di bidang penanaman modal ya. Ketika kita buka, saya membaca tentunya waktu itu di lampiran Pilpres ini ya, ada item ke-72, 73 dan 74 ya, dimasukkanlah sektor pendidikan. Bukan hanya pendidikan tinggi, tetapi pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi dan juga pendidikan non formal. Sebagai apa? Sebagai bidang usaha. Jadi pendidikan dianggap sebagai bidang usaha yang dapat apa? Dimasuki investor asing. Dengan penyertaan modal ya maksimum 49%. Ini dulu saya memberikan catatan yang agak pedas tentang ini. Bagaimana mungkin modal asing boleh masuk di sektor pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi mungkin masih mungkin lah ya. Nah ini kita kritisin ya. Tapi Perpresnya sendiri tidak pernah dicabut dan juga seperti biasa tidak dilaksanakan juga. Ya alhamdulillah bagi saya yang penting substantif. Formalistik nggak dicabut, tetapi substansi nggak dijalankan juga. Ya. Artinya didengarkan juga lah itu ya. Biasalah kita kadang-kadang kan pemerintah juga nggak ingin melangkah mundur ya. Nah artinya apa? Dengan Perpres itu bidang pendidikan sudah menjadi suatu bidang usaha, perdagangan atau jasa yang tidak begitu berbeda dengan bidang lainnya. Saya khawatir ya, RUU Cipta Kerja ini
posisikan pendidikan seperti itu juga. Ya. Karena untuk mendirikannya tadi kan dibutuhkan misalnya perizinan berusaha, ya. Perizinan berusaha menggunakan frasa yang demikian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, dihilangkannya 3 pasal, ya, pasal 67, 68, 69 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, juga Prof. Jawahir yang ahli hukum, ya, mungkin ini saya salah bisa jadi ya karena bukan domain saya sebetulnya, tapi saya mencoba untuk melihat sanksi-sanksi, misalnya bagi perguruan tinggi, katakanlah itu, yang memberikan ijazah, ya, atau menjadikan guru besar, ya, tanpa memenuhi prosedur yang betul. Nah, dulu ada sanksinya sekian miliar, sekian miliar, sekian miliar. Sekarang itu nggak ada lagi, itu dihapuskan, ya. Nah, ini apakah ini dihilangkan, ya, untuk memperlonggar sanksi atau ada produk hukum lainnya? Tapi saya kira keterbatasan saya untuk melacaknya, mungkin teman-teman bisa melihat. Menurut saya ya janganlah itu dihilangkan, substansinya, ya, janganlah dihilangkan. Ya, tentu bagi pelanggar-pelanggar itu harus ada sanksi yang tersurat, yang jelas, yang membuat orang itu tidak melakukan penyimpangan yang demikian. Bapak Ibu sekalian, menjelang akhir, dalam konteks perguruan tinggi, dulu kita menyebutnya PTA, ya, atau perguruan tinggi asing, ya, atau dalam undang-undang itu perguruan tinggi lembaga negara lain, ya. Ini sekarang saya melihat menjadi sangat mudah. Kita pahamlah ya adanya keterbukaan ekonomi, ya, adanya globalisasi, ya. Adanya apa dulu Asian Economic Community misalnya gitu, ya. Ini tetapi ada hal-hal yang menurut saya itu justru bertentangan, ya, dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang ingin menyerap, ya, angkatan kerja kita ataupun tenaga kerja kita sebanyak-banyaknya, ya, supaya tidak menganggur kira-kira begitu. Kenapa? PTA dibuka dengan berbagai perubahan dibandingkan dengan undang-undang yang lalu misalnya. Apa misalnya itu? Mereka sekarang boleh itu berprinsip laba. Oke, cari untung boleh dia sekarang itu. Tetapi tidak lagi harus boleh kerjasama dengan perguruan tinggi lokal. Tadinya tersurat. Ya. Harus bekerjasama dengan perguruan tinggi Indonesia. Yang kedua, harus menggunakan sebanyak mungkin dosen Indonesia. Hilang sekarang. Hilang sekarang. Lah, apakah ini nggak bertentangan dengan semangat, spirit dari RUU Cipta Kerja yang tadinya untuk meningkatkan kesempatan kerja sebanyak mungkin. Nah, ini malah yang asing. Nah, saya kira ini perlu juga nantinya Bapak Ibu sekalian, di samping dampak positif yang kita sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi, ya, kenapa kita memberikan kelonggaran yang banyak bagi perguruan tinggi asing, ya, yang nanti bisa berakibat mempersempit lapangan kerja, ya, bagi masyarakat Indonesia sendiri. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi saya kira itu sajalah ya dari saya, ya, sebagai catatan pinggir sajalah. Banyak, saya kira banyak yang bisa kita kaji. Ini baru dari aspek pendidikan, ya. Jadi banyak pasal-pasal yang perlu kita kritisi terkait 6 undang-undang di bidang pendidikan tadi. Yang saya sampaikan itu hanya sekedar sinyal sajalah atau warning, ya, bahwasanya kajian lebih komprehensif, ya, yang open minded itu perlu kita lakukan, ya. Ya, utamanya dalam konteks pendidikan ini yang merupakan bidang yang membangun karakter bangsa, ya. Beberapa kajian ya sudah banyak sebenarnya dilakukan oleh beberapa lembaga lain, ya. Yang misalnya saja, ya, saya membaca Prof. Jawahir dari para guru besar, kalau nggak salah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian juga salah satu dari Universitas Muhammadiyah di Jawa Timur itu mengatakan ya sebaiknya klaster pendidikan dikeluarkan dari RUU Cipta Karya ini. Saya kira itu juga harus menjadi pilihan, ya, supaya kalau itu yang ya karena apa? Pendidikan ini kan kalau sudah kita atur seperti itu nanti menjadi berkekuatan hukum tetap dalam undang-undangnya, ini kita harus siap menanggung konsekuensi yang terkait dengan aspek-aspek bukan hanya knowledge, ya, tetapi juga values, ya, values nilai, ya, ataupun juga ideologi. Jadi yang pendidikan itu kan not only transfer of knowledge but also transfer of values, transfer of ideology, etc. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian
pidato kunci yang simpel sajalah dari saya ya. Mudah-mudahan ini bisa diperkuat oleh teman-teman lain ya yang bisa menyoroti sesuai dengan kompetensi akademiknya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas, yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan tadi. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.